Oke, oke, cek. Semoga kedengeran ya, teman-teman. Nanti untuk suaranya. Hari ini kita akan diskusi mengenai multiple regression atau regresi berganda. Tapi sebelumnya saya mohon maaf untuk tidak bisa join ya untuk diskusi secara langsung. Silakan nanti tonton video ini, teman-teman dipelajari dan dipahami. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, silakan nanti ditampung oleh PJ-nya atau PJMK-nya nanti atau misalkan langsung itu ya silakan. Silakan nanti kalau ditanyakan ya bisa nanti bisa mungkin saya akan jawab secara secepat mungkin. Oke, eh, materi pertama sebelum masuk ke multiple regression di sini kita akan sedikit mengulas mengenai pertemuan sebelumnya yaitu terkait regresi sederhana. Jadi ingat ya teman-teman, untuk regresi sederhana itu hanya menggunakan satu independent variable dan satu dependent variable. Seperti ini ya. Jangan lupa membuat hipotesis, kemudian persamaan regresinya, koefisien alfa atau apa namanya di sini itu intercept, dan B itu adalah koefisien regresinya. Ingat ya, persamaan regresi. Kemudian yang kedua itu R square atau atau proporsi varian dV yang berkaitan dengan kenapa bervariasinya. Maksudnya IV bervariasi yang menjelaskan terkait DP atau berapa sumbangan persentase pengaruh independent variable terhadap dependent variable. Bervariasinya DV berkaitan dengan bervariasinya independent variable. Persentase, ingat ya, nanti dilaporkan juga dalam bentuk persentase. Dan yang ketiga, uji signifikansi dari R square. Dilihat dari uji F, apakah dia signifikan atau tidak. Nanti ketika signifikan, berarti H0 itu ditolak. Oke. Kemudian yang terakhir itu jangan lupa juga uji signifikansi dari B ya, yang uji T itu, apakah koefisien regresinya itu signifikan atau tidak. Dilihat dari yang tabel koefisien ya, yang di bawah itu, apakah B-nya itu value-nya di bawah 0,05 atau tidak. Dan jangan lupa juga uji apa namanya uji asumsi normalitas residual. Ingat ya kemarin sudah saya demonstrasikan apakah residu dari dependent variable itu terdistribusi normal atau tidak. Dilihat dari p-value-nya harus tidak signifikan, oke? Ketika tidak signifikan berarti dia terdistribusi normal, oke? Di atas 0,05. Ini seperti ini. Atau dilihat dari density float-nya apakah berbentuk seperti lonceng atau tidak. Nah, itu seperti itu. Atau proporsional atau tidak. Nah, mengenai asumsi, ada beberapa asumsi yang sebenarnya biasa digunakan dalam regresi, teman-teman. Silakan nanti diterapkan saja untuk teman-teman. Ini sebagai pengetahuan juga, kalau mau. Biasanya kalau dalam beberapa referensi memang asumsi ini wajib dilakukan untuk menganalisis regresi atau yang ketika menggunakan skor total dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting memang tadi apakah residu normalitasnya terdistribusi normal atau tidak. Nah, ada beberapa asumsi lain yang bisa teman-teman nanti cek. Misalkan yang pertama linearitas atau asumsi linier antara independen terhadap dependen. Kemudian yang kedua ada normality of residual. Jadi yang tadi apakah residu residu kita itu terdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua homoscedasticity, mohon maaf. Melihat nih inspeksi apakah residual flow statistical testnya itu terjadi apa namanya hubungannya linear atau ada apa namanya terjadi heteroscedasticity atau tidak. Dan yang keempat itu multicollinearitas. Nah ini untuk apa namanya khususnya untuk multiple regression. Apakah antar independent variable itu apakah memiliki hubungan yang tinggi atau korelasi yang tinggi atau tidak. Kriterianya di sini VF, V, V- VIF-nya itu harus VF ketika di atas 5 atau 10 mengindikasikan terjadi apa namanya terjadi eh, multikolinearitas atau bisa juga dilihat dari korelasinya teman-teman ya dilihat dari korelasinya kalau misalkan dua variabel lihat aja di tabel korelasi apakah dia di atas 0,7 atau tidak.
Banyak cara sih sebenarnya untuk melakukan uji asumsi ini. Ini, oh ini nih, sudah remain constant across. Ya nanti baca aja teman-teman. Kalau mau dilakukan ya seperti ini. Pertama, buka aja datanya dulu. Buka aja datanya dulu, seperti biasa. Nanti kalau linearitas di correlation, dan tadi saya sudah masukin semua variabelnya, 3 variabel kan, data yang kemarin. Lihat di scatter plotnya ya, untuk linearitas bisa dilihat apakah ada hubungan linear atau gambarnya nggak linear gitu. Maksudnya data-datanya itu membentuk suatu garis linear atau dia nggak linear, lihat. Self efficacy dengan motivasi atau dengan dependent variable deh. Motivasi dengan prestasi linear tidak, lihat gambarnya linear kan? Self efficacy dengan motivasi mana ya? Oh ini nih. Dengan prestasi berarti ini. Ini linear kan? Nah, berarti ya asumsi linearitas juga terpenuhi dilihat dari scatter plot. Dan yang kedua, ada homoscedasticity. Jadi lihat nih, inspeksi residual flow statistical effect, ini dia terjadi terjadi heteroscedasticity tidak. Jadi yang diharapkan itu homoscedasticity ya teman-teman. Caranya gimana? Masuk ke regression teman-teman. Kalau ini harus masuk di regressionnya langsung, baru masukin dependennya apa, independennya apa, nanti di plot kalau nanti dengan predicted ya, residual versus predicted. Nah ini linear. Ini terjadi homoscedasticity atau tidak terjadi heteroscedasticity. Kalau heteroscedasticity itu gimana sih gambarnya nih? Maaf ya. Eh ini dari JS-nya ya teman-teman. Homoscedasticity. Nih, nih ini terjadi heteroscedasticity jadi kayak gini. Ini kan secara acak ya, tidak ada masalah kan. Kalau misalkan kayak gini, oh ini berarti ada hubungan non-linear. Atau kayak gini, terjadi heteroscedasticity. Jadi kalau misalkan gambarnya kayak tadi, misalkan seperti ini, kelihatan nggak? Oh ya maaf, ini gambarnya misalkan kayak gini, nih. Oh ini kan berarti terjadi secara apa namanya? Secara eh, apa namanya? Secara random. Ya ini heteroscedasticity ini lihat ada hubungannya kayak gini. Nah, ini apalagi yang tidak linear. Oke, ini secara random titik-titiknya tidak apa namanya ada hubungan garis-garis gitu. Oke, ini kayak gini garis, ini juga garis, ini dari garis. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan homoscedasticity. Dan normality of residual kemarin sudah dicek, dilihat di sini, ini event residual to data, nanti deskriptifnya nanti dilihat skewness-nya, atau lihat dari apa namanya, dilihat dari plotnya, kemudian dari Shapiro-Wilk-nya juga dilihat itu silakan dipilih saja ya. Dan yang terakhir multikolinearitas nanti bisa dilihat dari VIF-nya nih. Tolerance and VIF-nya di sini. Ketika VIF-nya lebih dari 5 atau lebih dari 10 maka itu terjadi apa namanya multikol linear yang cukup mengkhawatirkan. Kayak gitu teman-teman atau bisa dilihat dari korelasinya kalau di atas 0,97 itu kan berarti dia tinggi. Itu silakan lah itu banyak pilihan untuk dilaporkan atau digunakan nanti dilaporkan. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke multiple regression. Ingat, multiple regression itu independennya lebih dari satu, dependennya itu ada satu. Nih, nanti ada banyak koefisien regresinya. Betanya itu ada satu, dua sesuai dengan jumlah dari independen. Ingat ya, untuk menguji pengaruh beberapa independent variable atau IV terhadap satu dependent variable. Mengapa multivariation itu sangat penting, teman-teman? Karena di psikologi itu, sesuatu terjadi atau sesuatu itu disebabkan karena pasti tidak hanya oleh faktor tunggal saja, pasti banyak faktor yang menjadi atau melatar belakangi memprediksi suatu hal itu, ya suatu defendant ini bervariasi, itu pasti disebabkan oleh banyak faktor. Kayak gitu. Jadi makanya multivariation ini materi sangat sangat penting buat kita, khususnya di psikologi, dan teman-teman harus sampai sangat paham. Karena ini merupakan akan sangat-sangat bermanfaat untuk nanti teman-teman mengerjakan tugas akhir ya.
Ya, setidaknya nanti tidak akan kesulitan buat teman-teman nanti untuk mengerjakan skripsi. Contohnya gimana? Misalkan pengaruh dukungan sosial dan self efficacy terhadap orientasi masa depan pada remaja. Mana variabel independennya nih? X1 dukungan sosial, self efficacy independen kedua, orientasi masa depan ini adalah dependent variable. Contoh lain, pengaruh motivasi belajar, dukungan sosial dan self esteem. Berarti ada berapa independen? Ada tiga. Dividennya berapa? Satu, prestasi akademik. Nanti gambarnya ada tiga independent variable dan satu dependent variable. Contoh yang ketiga seperti ini ya, teman-teman. Ada empat variabel MOS. Intinya lebih dari dua ya untuk multiple regression. Mau 5, 10, 4. Konsepnya sama aja nanti. Terserah. Yang penting teman-teman paham multiple regression itu mulai dari dua. Ya, yang lebih mudah nanti dipahami ya dua lah, teman-teman. Nanti bisa bisa di bisa diterapkan pada variabel yang lebih banyak. Oke? Lalu hipotesisnya kayak gimana? Nah, nanti ada dua hipotesis yang perlu teman-teman jawab. Kemarin kan hanya satu doang kan? Karena independennya itu hanya satu. Maksudnya h satunya itu hanya satu doang kan? Nah, untuk multiple regression itu setidaknya ada yang pertama ada pengaruh, maaf, ada hipotesis R square-nya, besaran proporsi varian seluruh independent variable. Kalau kemarin kan cuma satu, kalau seluruh ya dia doang kan. Kalau misalkan multiple regression, seluruh itu kan banyak ya, banyak independen. Misalkan kayak gini, ada pengaruh signifikan antara dukungan sosial dan self-efficacy terhadap orientasi masa depan. Jadi, H1 ini yang R square, ini adalah besaran pengaruh seluruh variabel atau besaran proporsi varian seluruh independen variabel terhadap dependent variabel. Jadi semua variabel yang ingin teman-teman gunakan dalam multiple regression atau dalam penelitian, ada lima, ya sebutin lima-limanya di sini. Karena R square ini adalah gabungan, gabungan pengaruh seluruh independent variable terhadap dependent variable. Ingat ya, jadi ada beberapa hipotesis. Kemudian setelah R square, ada hipotesis masing-masing independent variable. Berapa sih sumbangan X1, berapa sih sumbangan X2, apakah signifikan atau tidak sumbangan X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya, tadi betanya nih di sini ada pengaruh yang signifikan. Dedet. Oke, nanti ditulis satu-satu apa namanya satu-satu variabel B1, B2 kalau ada 5 berarti B1, B2, B3, B4, B5. Ada 5 hipotesis yang kecilnya itu. Oke. Jadi selain dilihat dari keseluruhan model, maksudnya semua independen digabungkan menjadi satu, independen terhadap dependen, nanti juga harus dilihat masing-masing variabel apakah signifikan atau tidak pengaruhnya atau koefisien regresinya itu signifikan atau tidak. Nah, itu tuh perlu teman-teman tulis juga ya nantinya. Contohnya bisa dilihat di sini. Nanti kita akan demonstrasikan seperti apa. Nah, sedikit konsep teman-teman. Kemarin gambar berkorelasi itu gimana kalau yang ini? Ini yang berkorelasi yang mana saja? Nah, yang ini X1 dengan Y, X2 dengan Y di sini nih irisannya. X1 dan X2 irisan nggak? Nggak ada. Artinya apa? Korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0. Oke. Karena kenapa? Karena tidak ada irisan ya. X1 dan X2 nggak beririsan kan? Mereka irisannya sama kayak Y doang. Artinya kalau misalkan variabel independen teman-teman X1, X2 ini tidak berkorelasi atau sebesar 0, maka untuk menghitung regresi ketika menggunakan dua variabel, ya tinggal dijumlahin aja R square-nya. R square pertama, eh, nah kemarin di tabel R square ada kan? R square pertama diregresiin, baru variabel kedua diregresiin, nanti dijumlahin R square-nya berapa. Itu ketika X1 dan X2 sama dengan 0. Nah, tetapi masalahnya memang itu sangat sangat sulit, teman-teman. Independent variable itu di psikologi secara statistik memang mungkin ada lah ya, secara statistik. Tetapi secara konsep atau secara kenyataan, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu, apakah tidak ada kaitannya sama sekali? Nah, jarang untuk terjadi, sehingga
independent variable dari suatu peneliti atau di psikologi itu kebanyakan ya saling berkorelasi satu sama lain, mau korelasinya itu besarnya kuat, besarnya sedang, atau besarnya lemah, itu kan ya itu kan berarti ada hubungan antara dua variabel independen. Ketika berbeda ceritanya ketika korelasinya itu sebesar nol, maka dia kan tidak berkorelasi sama sekali. Artinya tidak ada berkaitan antara variabel ini dengan variabel ini, dia berdiri sendiri. Itu kan sangat jarang untuk terjadi. Sehingga sehingga cara perhitungannya juga agak sedikit rumit, tidak bisa langsung dijumlahkan kayak tadi R square X1 terhadap Y dengan R square R2 atau X2 terhadap Y itu dijumlahkan. Yang gambarnya tuh kayak gini kan, X1 dan X2 itu saling berkorelasi di sini nih. Ini adalah area redundannya, area yang terhitung dua kali lah ya. Ya, ini kan korelasi antara X1 dan X2 iya, dengan X2 dengannya iya, X1 dengannya iya kan. Ini di sini. Jadi perhitungannya, ketika korelasi antara X1 dan X2 tidak sama dengan nol, maka maka nih, ini harusnya R ya. Eh, artinya nanti berarti R square dari X1 terhadap Y dan R square X2 terhadap Y dijumlahin dikurangi area yang redundant ini yang berpengaruh terhadap Y. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini hanya sekedar konsep saja bahwa multiple regression ini ya cukup sedikit kompleks dibanding dengan independent variable satu atau kemarin apa regresi sederhana atau linear regression, simple linear regression. Oke, ini konsepnya kayak gini kira-kira teman-teman. Kalau tiga variabel ya berarti gimana bulatnya? Terserah apakah dia apa namanya berkorelasi dengan independent variable lain atau dengan definisinya seperti apa itu bisa digambarkannya. Konsepnya sih seperti itu. Kemudian poin pentingnya apakah berbeda dengan garis sederhana? Ya secara garis besar sama teman-teman, cuman ada beberapa perbedaan sedikit saja dan ya bedanya juga nggak terlalu jauh sih, itu hanya menambah independent variable saja dan tadi kan kita hipotesisnya ada jadi banyak kan sesuai dengan jumlah independen yang teman-teman gunakan. Artinya ada pengujian hipotesis B1 dan B2 atau pengaruh X1 dan X2 ya signifikan atau tidak, dan besaran mana sih X1 dan X2 misalnya kalau dua variabel, besaran mana pengaruhnya terhadap Y, apakah lebih besar X1 atau lebih besar X2. Nah, itu harus dijawab kalau dalam multiple regression, teman-teman. Oke. Ini pertama ingat ya persamaan regresi. Kemarin kan A plus BX ya. Sekarang A plus B1 X1 plus B2 X2 sampai Bn, maksudnya sampai variabelnya itu ke N atau ya sebanyak variabel yang teman-teman gunakan. Maksudnya independen yang digunakan berapa? 5 4. Kalau 4 berarti ya B3 kali X3 ditambah B4 kali X4 dan seterusnya. Atau persamaan regresinya kayak gini juga. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya sampai Bn ke N ditambah error. Error ini adalah residual atau variabel lain yang mempengaruhi kenapa Y itu bervariasi atau variabel yang tidak kita teliti. Oke? Besaran pengaruh variabel lain. Kemarin kan namanya tuh least square. Jadi mencari faktor terkecil dari error atau meminimalkan pengaruh dari variabel di luar yang sudah kita modelkan atau yang kita uji. Misalkan dukungan sosial terhadap motivasi belajar ya. Ada variabel di luar dukungan sosial, ya kita tidak tahu. Sehingga kita perlu meminimalkan error ini. Sehingga akan dilihat pengaruh yang benar-benar kuat itu, misalnya pengaruh dari X itu benar-benar sedikit dipengaruhi oleh error. Oke. Jangan lupa ya, pertama persamaan regresi. Nah, kemarin kan sangat simpel ya untuk mencari B-nya itu adalah eh, perkalian antara ya sum of product lah ya, perkalian antara deviasi X dan deviasi Y dibagi varians dari X. Sekarang beda lagi nih. Kenapa? Karena tadi korelasi antara X1 dan X2 itu tidak sama dengan nol, maka kita harus melihat, nih misalkan B1, melihat regresi dari X1 terhadap Y dengan tanpa melibatkan atau dengan mengontrol variabel X2, membuat konstan variabel X2. Jadi agak sedikit
rumit untuk menghitung B1 atau menghitung koefisien B dan B2 juga kayak gitu. Kalau B1 kan berarti tadi melihat harus melihat juga berapa pengaruh X1 terhadap Y dengan mengontrol variabel X2 kayak gitu atau membuat constraint atau konstan X2-nya dibuat konstan variabel berapa sumbangan sesungguhnya dari X1. Begitu pula dengan X2 atau menghitung B2 melihat berapa besaran pengaruh dari X2 terhadap Y dengan mengontrol variabel X1 kayak gitu. Jadi ini akan sedikit rumit untuk menghitung. Ini kalau X kecil, ini X kecil dan Y kecil ya teman-teman nanti. X kecil ya kecil maksudnya apa? Ini adalah deviasi ya. Deviasi itu ya X min X bar lah teman-teman kayak gitu. Nanti dikuadratin dijumlahin. Oke? Ini X kecil semuanya teman-teman. Kalau saya nggak jabarin jadi X kecil, maksudnya menggunakan X min X bar, sedikit panjang sih nanti rumusnya gitu. Kayak gini juga udah panjang ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan X min X bar, misalkan X min X bar kuadrat yang punya X1, wah ini cukup, cukup. Wah, kata ini nggak cukup berarti. Tapi tenang aja teman-teman, nggak usah ngitung manual. Nanti kalau mau ngitung manual ya silahkan saja. Konsepnya tuh kayak gini nantinya. Nanti kalau sudah didapatkan B1 dan B2, maka bisa menghitung A. A itu apa? Y bar atau rata-rata dari Y min Y kurang B1 X1 dikurang B2 X2. Ya rata-rata ya, ingat ya. Bar itu orang yang barbar itu berarti rata-rata rata-rata. Enggak ya. Bar ini adalah rata-rata, oke? Ingat ya, poin penting yang pertama adalah persamaan regresi. Mencari B atau koefisien regresi atau kemarin slope ya. Mencari koefisien regresi pengaruh masing-masing independent variable terhadap dependent variable. Kemudian mencari juga interceptnya itu berapa, alfanya itu berapa. Y sama dengan alfa atau Y aksen sama dengan alfa ketika X1 dan X2-nya itu 0, oke? Dan ini adalah titik awal dari Y prediksi. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan ke PJ-nya atau ke apa namanya silahkan dikoordinasikan atau atau silakan japri ke saya lewat email silahkan atau kemana juga silakan. Tapi kalau mau sih memang dikoordinasikan saja biar nanti saya coba jawab menggunakan Word atau buat rekomen juga nanti nanti coba saya pikirkan. Kemudian poin penting yang kedua adalah R square untuk melihat proporsi varian DV yang berkaitan dengan variasi dari independent variable secara keseluruhan atau melihat persentase pengaruh variabel seluruh variabel independen terhadap variabel dependent variable. Ingat ya, kalau dalam multivariate regression, berarti IP-nya kan banyak, berarti R square itu besaran proporsi varian semua independent variable terhadap eh, variasi dari dependent variable. Ya, pengaruh semua independen terhadap dependent variable. Mudahnya kayak gitulah ya, teman-teman. Jadi lihat R square. Sama aja rumusnya, SS track dibagi SS total, SS track itu kemarin kayak gimana, cuman ini agak sedikit rumit lah ya untuk multiple regression. Oke juga UJF tetap ya sama UJF dilihat dari V-value-nya apakah semua independent variable terhadap dependent variable itu pengaruhnya signifikan atau tidak. Ingat, signifikan itu V-value-nya kurang dari 0,05. Ingat ya, kalau lupa lagi, was. Nah ini ada misalkan apa namanya contoh dari analisis regresi berganda sama aja seperti yang dilaporin kemarin. R square-nya dilihat, kemudian dilihat juga uji signifikansi dari R square, dilihat dari betanya, ini betanya banyak kan, ada satu dan dua, dan lihat signifikan atau tidak. Oke, bisa dipahami. Jadi ya konsepnya ya mudah saja teman-teman. Nggak usah terlalu dibuat pusing terkait multiple regression. Nanti ya tinggal digunakan saja apa namanya analisis regresinya. Saya akan praktikan ya teman-teman. Saya close dulu semuanya kali ya atau langsung saja lah ya.
dan nanti dilihat juga. Oke, nih variabel sama yang kemarin. Kalau misalkan teman-teman mau tahu secara teknisnya ya, ini kan total score ya. Pakai aja yang total score kalau teman-teman belum bisa menghasilkan T-score ini. Nanti akan teman-teman dapatkan ketika di kuliah mata kuliah psikometri semester 5 ya teman-teman nanti, atau nggak tahu ya kalau kalian kan kurikulumnya baru. Saya nggak tahu psikometri teman-teman di semester berapa, tapi untuk tahun ini ya di semester 5. Kalau belum bisa ya pakai skor total aja. Misalkan motivasi ada 20 item atau ada 20 ada 30 item. Ya ya berarti ya jumlahin aja. Item 1 sampai item 30 orang pertama berapa dan seterusnya ya. Nah, kalau mau uji asumsi, ya tadi yang pertama linearitas dari apa? Bisa dari apa namanya scatter plot atau dari eh, yang lain itu bisa ya. Kita masuk ke regression aja kali ya dulu. Linear regression. Kemudian, nah kayak gini nanti masukin independennya apa? Dependennya apa dulu? Prestasi misalkan. Motivasi masuk covariat, self efficacy juga masuk covariat. Kita pakai metode enter dulu, nanti akan saya jelaskan bedanya apa dengan metode yang stepwise aja lah ya. Enter dan stepwise. Kemudian, ini menghalangi nih, gimana cara menghapusnya? Kalau hapus nanti nggak ada ini. Kemudian di statistik, diklik juga nih, tolerance and VEF dan R square change nanti. Kemudian ya append to residual to data jangan lupa karena ini kan datanya kemarin ya sudah kita uji asumsi normalitas datanya prestasinya dependent variabelnya jadi ini terdistribusi normal ya. Kemudian if predicted yang tadi kalau mau atau eh, apa dan ini nih dan linearitas juga di sini. Sebenarnya ini juga QQ plot juga bisa menguji normalitas dari residual ya teman-teman. Dan hubungan linear juga kayak gini. Dan terjadi linearitas dan residual dependent variabelnya itu eh, terdistribusi normal ya. Dan ini homoscedasticity bisa diklik di residual as predicted. Ya nanti dilaporin aja gambarnya gitu. Tidak terjadi hubungan yang non-linear atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Lihat dari gambar itu secara random dan ini nih ada garis apa namanya garis merahnya linear kayak gitu lah ya. Atau bisa menggunakan metode yang lain ya teman-teman. Ya terlalu rumit lah ya. Udah kayak gitu doang. Kemudian yang pertama apa? Hipotesisnya itu kan ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar dan self efficacy terhadap prestasi akademik misalkan ya. Ingat ya, hipotesisnya itu dua ya. Maksudnya ada tiga lah kalau ini kan. Yang pertama R square dulu. Apakah H1 yang berbunyi ada pengaruh antara motivasi belajar dan self efficacy terhadap prestasi akademik itu signifikan. H0 ditolak atau tidak ditolak. Jadi kan H1-nya ya, berarti tidak ada pengaruh itu apakah ditolak atau tidak ditolak. Ya tadi mana? Nih, R square dulu. Berapa R square-nya? 0,683. Berarti 68,3% prestasi belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar dan self-efficacy. Dah, kayak gitu. Oke? Jadi ini bedanya kemarin kan cuma satu independen variabel doang. Sementara ini apa namanya ada dua independen. Jadi pengaruh motivasi belajar dan self efficacy terhadap prestasi belajar sebanyak atau sebesar 68,3% atau 0,683. Oke. Ini apa? Ini adalah korelasi, tetapi korelasi yang sudah di apa namanya korelasi antara motivasi belajar dan self efficacy terhadap dengan prestasi akademik. Jadi dua IV dan satu DV yang sudah dilakukan koreksi terhadap area yang redundant itu ya teman-teman. Jadi beda dengan apa namanya korelasi dari eh,
persen product moment yang di sini langsung. Oke, yang kedua kita ulang ya dari R-square dulu, nanti kita persamaannya di akhir. Kita ngurut aja dari sini. Apakah R-square ini 68,3% signifikan atau tidak pengaruhnya? Nih, lihat. Uji F-nya. F hitungnya berapa? 964,106. Value-nya kurang dari 0,001 atau 0,000. Ingat ya, 0,000. Signifikan tidak? Signifikan. Artinya H0 ditolak. H0 yang mana sih? H0 yang ini, nih yang atas nih. Gantilah variabelnya kayak gitu. Artinya H0 ditolak. Berarti ada pengaruh signifikan antara motivasi belajar dan self-efficacy terhadap prestasi belajar sebesar 68,3%. Karena di p-value-nya di bawah 0,05. Oke ya. Kemudian yang ke berapa? Tiga. Tiga itu kita melihat B-nya atau betanya seperti apa nih, masukin aja persamaan regresinya, berarti ya aksen sama dengan 6,084 ditambah 0,443 X ditambah 0,436 X. Oke, ya enggak, ini kan ada di sini nih, ada di sini nih, apa namanya, laporannya tinggal ditulis saja seperti yang kemarin teman-teman nulis di depan. Hanya berapa tadi? 6. Masih 6,084 eh tambah ya 0,443 X1 misalkan lah ya, X1 atau motivasi, betul saja motivasi itu kali motivasi. Kalau kalau pakai nama berarti ya di sini juga harus nama, prestasi belajar kayak gitu. Jadi pakai ya aja lah ya biar lebih singkat. X1 ditambah 0,436 kali X2. Udah kayak gitu. Laporin. Artinya apa? Nih, jangan lupa nanti apa namanya? Interpretasinya. Ini tuh 0,443. Kemarin kan kayak gini nih. Interpretasi dari beta itu kan kalau misalkan hanya satu, apa namanya? Hanya satu independen, berarti penambahan satu poin dari independent variable akan menambah life satisfaction sebesar alfa ditambah betanya kan, kayak gitu. Nah, itu pun juga sama. Tetapi kayak gini nantinya. Eh Tadi mana ya di sini? Bukan. Ini. Misalkan penambahan satu poin motivasi atau penambahan satu independent variable motivasi, maka dependent variabelnya atau prestasinya akan bertambah sebesar 0,684 ditambah 0,443 dengan mengontrol variabel X2 atau variabel self-efficacy. Ingat ya, harus ada kata mengontrol. Kenapa tadi? Karena korelasi antara X1 dan X2-nya tidak sama dengan nol. Mengontrol maksudnya apa? Membuat konstan. Oke, tadi ini dilihat di rumus B-nya itu seperti apa. Oke, jadi ingat ya. Begitupun juga yang B2 ya, teman-teman, 0,436. Kenaikan satu poin self efficacy, maka prestasi belajar akan menaik sebesar 6,084 ditambah 0,436 self efficacy dengan mengontrol variabel apa tadi, motivasi atau X1. Oke, ini dikontrol dibuat konstan sama pada setiap kasus ya. Ingat ya, kayak gitu. Lalu bagaimana untuk menguji hipotesis dari ini yang satu, yang dua, B1, B2 yang kemarin? Dilihat dari tabel koefisien ini, apakah B1, B2 ini signifikan atau tidak? Lihat dari p-value-nya nih. Signifikan atau tidak? Ternyata signifikan teman-teman pengaruhnya karena di bawah 0,05. Artinya
Ada pengaruh yang signifikan antara X1 terhadap Y. Dan yang kedua pun juga sama, variabel kedua. Ada pengaruh signifikan antara X2 terhadap Y. Jadi semua hipotesisnya ini adalah signifikan atau semua hipotesis ini nolnya ditolak. Kemudian jangan lupa juga kalau dalam regresi apa namanya regresi berganda, koefisien standardized ini sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Karena lihat lebih gedean mana angkanya? 0,442 dengan 0,434. 0,442 kan? Berarti pengaruh motivasi belajar terhadap pengaruh motivasi belajar dan self efficacy terhadap prestasi belajar ternyata antara motivasi belajar dan self efficacy itu lebih gede pengaruhnya motivasi belajar dibanding self efficacy, oke? Gampangnya ya motivasi lebih besar berpengaruh terhadap prestasi belajar dibandingkan self efficacy. Lihat di koefisiennya 0,442 dengan 0,43 gedean mana? Gedean motivasi kan 0,442. Oke? Yang standardized. Ini untuk membandingkan. Karena kan tadi misalkan skalanya itu berbeda, yang 1 cm, yang 1 kg, yang satu motivasi, yang satu self efficacy. Ya itu kan dua hal yang berbeda. Jadi untuk dilakukan penyetandaran, ya di standar, distandarin, di apa namanya, dibuat skalanya atau unitnya itu dibuat sama dulu sehingga nanti bisa diperbandingkan mana yang besar pengaruhnya terhadap dependent variable. Kalau dalam hal ini nanti dijelasin, misalkan teman-teman nanti ditulis, ternyata eh, pengaruh motivasi belajar dan self efficacy terhadap prestasi belajar lebih besar motivasi lebih besar pengaruhnya motivasi dibandingkan pengaruh dari self efficacy terhadap prestasi belajar. Kayak gitu. Nanti dimasukin berapa motivasi sumbangannya, berapa self efficacy sumbangannya yang menggunakan standardized. Nanti ini kalau misalkan dikali zero correlation, masing-masingnya akan ketika dijumlahkan akan sebesar R square ini teman-teman nanti. Di sini saya cari-cari jarak kode itu di mana ya kalau JS. Kalau kalau di saya belum nemu lah ya bahasanya. Untuk nanti mengtransformasikan ke dalam R square-nya. Kayak gitu teman-teman. Oh iya, yang kedua, yang kedua, mohon maaf. Yang terakhir, eh lihat R square change. Ini kan tadi R square-nya 0,683. Harus ada R square change. Berapa sih perubahan R square atau berapa sih sumbangan R square masing-masing independen variabelnya itu mana yang apa yang menyumbangkan variasi lebih besar antara motivasi atau self efficacy terhadap prestasi belajar. Dilihat dari R square ini, R square nih. Ini kan enggak. Nah, ini harus menggunakan namanya nanti stepwise ya, teman-teman. Biar bisa dilihat. Oh, ternyata nggak ada ya. Dia nggak mau karena eh, modelnya ini. Sebentar. Nah, ada nih. Oke, stepwise ya teman-teman. Nanti diganti. Nih lihat. Ini malah. Ini gimana cara ngilanginnya ya? Di sini. Nih, M1 dan M2 kan. M1 itu apa? Berarti pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Kalau M2, ketika kita menambahkan self efficacy terhadap model atau terhadap motivasi belajar terhadap prestasi akademik. M1 berapa nih? R square nya berarti M1 itu sebesar 0,608. Ketika M2 itu adalah self efficacy, dia variasinya sebesar 0,075. Gedean mana? Gedean motivasi. Signifikan tidak sumbangan keduanya? Ternyata signifikan. Nanti totalnya 0,683, betul? Ini dijumlah ini sama dengan 0,683 atau 68,3%. Ternyata pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar itu sebesar 60,8%. Pengaruh self-efficacy sendiri sebesar 0,75%. Kecil kan? Nah, artinya self-efficacy ini sangat kecil menyumbangkan apa namanya pengaruh terhadap eh, dependent variable. Ini dilaporkan juga ya teman-teman. Lihat menggunakan namanya stepwise. Oke. Nah, balik lagi ke uji asumsi teman-teman. Uji asumsi ya silahkan nanti digunakan atau diterapkan
Kalau misalkan hasilnya bermasalah, teman-teman ya coba dicek asumsinya. Sebenarnya itu kayak gitu. Asumsi itu memang silakan digunakan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi yang paling penting, residual normality dari dependent variable itu harus terdistribusi normal ya, diuji nanti menggunakan event apa tadi kemarin namanya, event residual to data ya. Nanti ditulis saja ini, misalkan dari, oh, nggak bisa, oh ini belum diklik. Maaf, ini nanti res apa ya atau apa terserah lah ya, nanti masuk ke deskriptif dan lain sebagainya. Silakan dibaca di modulnya saja teman-teman. Kemudian nih, multikolinearitasnya dilihat di sini. Di yang paling bawah ya, apakah di atas 5 atau di atas 10 tidak VIF-nya. Kalau di atas 10 ya berarti terjadi apa namanya, terjadi multikol. Atau ya berkorelasi tinggi antara independen satu dan independen lain. Ya, misalnya dicek di sini kan, karena kan korelasi kan, motivasi dan self efficacy. Lihat, korelasinya berapa? 0,7. Kalau pakai ini kan dia terjadi multikolinearitas ya teman-teman. Kenapa? Kalau multikolinearitas ini kayak gini tadi. Kayak gini, lihat R square change-nya. Motivasi itu gede, efficacy itu cuma kecil doang. Artinya kan ketika ini, ketika korelasi antara independen satu dan independen dua itu rendah atau korelasinya tidak sebesar 0,7, misalkan 0,2, 0,3, maka R square ini akan gede juga. Sumbangan dari dari variabel kedua ini nggak sebesar 0%. Jadi misalkan yang satu tuh 60, yang kedua juga misalkan 30, misalkan kayak gitu. Itu bisa bisa kayak gitu teman-teman. Atau yang satu ini jadi 30, yang dua juga misalkan jadi 20, jadi yang duanya 30 jadi 0,60 yaitu total semuanya itu. Makanya kenapa eh, syarat syarat pemilihan independent variable yang baik itu tidak saling berkorelasi tinggi satu sama lain. Nanti sumbangan dalam R square-nya akan lebih maksimal kayak gitu, teman-teman. Hmm, oke. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya, nanti ditanyakan saja di sini, di apa namanya, ke PJ atau langsung ke saya juga silakan ya. Ini silakan dibaca. Ini pengaruh sertifikasi sebesar ini dengan mengontrol variabel Hopf ketika yang ini SE Hopf dan sebagainya ya. Ingat, dengan mengontrol variabel yang lain dengan membuat konstan. Nah, standardize untuk melihat berapa ini kalau dilihat di sini nih tadi SE dan Hopf gedean mana SE. Kalau di unstandardized, ini nggak bisa dibandingkan. Kalau unstandardized harus menggunakan standardized atau membandingkan. Ternyata memang SL lebih besar ya. 0,437 dan 0,332 koefisien regresinya. Ini ya asumsi normalitas dari data, jangan lupa dicek. Lalu kalau kalau misalkan 5 atau 10 variabel tuh gimana sih? Sama aja konsepnya. Konsepnya sama saja. Nih, saya sudah punya data, tapi tidak akan saya share datanya ya, teman-teman. Ini punya data orang, soalnya data asli. Tidak share nih kayak gini, misalkan menggunakan T-score, masuk aja ke regression, kemudian linear regression. Kita pakai enter terlebih dahulu biar bisa melihat sumbangan semua variabelnya, semua variabel dari eh, ada berapa independen nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan 10 nih. Set, lihat. Berapa R square-nya? 28,5%. Artinya pengaruh antara pengaruh NG, PS, GQ, INT, PUBRI, REL, ID, EC, PT secara keseluruhan ya. Semua variabel ini berpengaruh terhadap KMSS sebesar 28,5%. Oke. Signifikan tidak? Signifikan. Ini dilihat di sini. Masing-masing independennya gimana? Lihat aja di unstandardized untuk menghitung persamaan regresinya. Alfanya berapa? Ya aksen sama dengan 41,556 dikurang ya karena minus ya. Minus 0,227 X1 plus 0,473 X2. Nah. Ini kalau negatif ya berarti negatif kayak gitu. Enggak positif ya. Ingat, kalau positif itu ya berarti di sini itu positif, teman-teman. Oke. Lihat perbandingan standardized-nya. Mana yang paling besar koefisien regresinya?
Ternyata Geki yang paling besar ya, 0,285. Signifikan tidak? Signifikan. Yang nggak signifikan yang mana nih? INT nggak signifikan, VAB nggak tidak signifikan, dan banyak ya. Yang signifikan itu hanya satu, dua, tiga variabel saja. Variabel tiga teratas itu semuanya signifikan. Lalu untuk melihat R square change-nya gimana kalau kalau ini nggak bisa langsung kan? Harus klik stepwise. Nih kalau langsung dia cuma tiga doang. Kenapa? Karena tadi nggak signifikan variabel yang tujuh ini, hanya tiga yang signifikan terhadap pengaruhnya terhadap dependent variable. Kalau mau tetap dihadirkan, ya klik R square change. Jangan lupa ya ini tadi bisa bisa dilihat R square change-nya berapa nih. Berarti tiga variabel ini dulu ya. Kita lihat tiga variabel itu apa aja. M1 berarti VST, PS. M2 GQ, M3 apa? NG. Nah, lihat besaran mana? 0,170, 0,076, dan 0,028. 0,170 itu milik si PS, 0,076 itu milik si GQ, 0,028 milik si NG. Gedean mana? Gedean PS kan? 0,170 bervariasinya. Jadi variasi sumbangan dari VS terhadap bervariasinya dependent variable itu lebih besar dibanding dua variabel yang lain. Dan yang signifikan saja ya, dan semuanya signifikan. Kalau mau dilihat berapa yang tidak signifikannya seperti apa, eh ya ini klik ya kalau mau nanti apa uji normalitas residual, find to residual to datanya. Nah, ini metode spesifikasinya diubah. Entry-nya ganti menjadi satu dan ininya removal-nya juga satu. Enter aja. Nih, semuanya keluar kan? M1, M2, M3, M4, M5, M6, 7, 8, 9, plus 10. Kayak kebanyakan ya. Atau nanti skripsinya misalkan 7 independent variable dan satu dependent variable ya nanti kayak gini. Dilaporin error change-nya gimana. Yang paling gede yang mana? Nih, yang M1. M1, M1 punya siapa? Si PS tadi kan? Signifikan. Yang lain tuh nggak signifikan. Di atas 0,05. Nih, M, M4 apa? M4. M4 lihat aja di bawah. M4 itu siapa? Si PT. M5 siapa? FUB. M6 siapa? Rel. M7 IDE. M8 EC. M9 PRI dan seterusnya. Oke? Ini lihat signifikan R square ini R square semuanya signifikannya. Dilihat dari ini R square change ya kalau di sini nanti. Apakah ini signifikan atau tidak? Oke? Kalau ini, yang ini berarti yang ininya nih. Lihat signifikansinya. Oke? R square yang total, yang gabungannya. Gabungan apa? Kalau M4 berarti gabungan antara PST, GQ, NG, dan PT. Kayak gitu. Saya dipahami ya? Nanti dilaporin saja. R square change-nya dilaporin. Ya ini dilaporin semuanya lah ya. Biasanya laporin semuanya. Ini nanti interpretasinya R square itu maksudnya apa. Biasanya R square itu yang paling bawahnya doang ya teman-teman. Paling bawah itu total dari semua independent variable. Kalau R square change, ya berarti masing-masing independent itu dia punya sih, sumbang sih persentase atau proporsi varian terhadap dependent variable. Ya, ini punya masing-masing. M1, M2 ini JSP kelemahannya nggak ada namanya sih di sini. Nggak tahu saya cara menampilkannya gimana ya. Tapi ya cek aja berarti di bawah teman-teman apa aja M1, maksudnya M1 itu apa, M2 itu apa, M2 berarti GQ, yang atasnya itu dihilangin ya. Yang paling bawahnya doang berarti di variabel yang berpengaruhnya. Maksudnya variabel yang menjadi yang milik yang memiliki lah, memiliki M5, M6 dan seterusnya. Oke, kayak gitu teman-teman. eh untuk regresi, untuk asumsi juga sudah saya kasih. Ya jangan lupa diklik lah ya. Saya nggak ngeklik-klik. Ya klik-klik aja teman-teman nanti. Ini misalkan res Y, ini resinya ya apa namanya nanti dilihat nih apakah moskadastisisnya itu ada hubungan kayak gimana nih. Ini ada hubungan sesuatu kan. Nah, ini berarti terjadi heteroskadastisitas. Ini apakah normal atau tidak datanya, itu silakan lah ya. Teman-teman nanti diklik aja di sini resinya, dan Safarowil, atau dilihat di screensnya, atau dilihat dari plotnya. Ini signifikan atau tidak, ternyata signifikan residualnya, berarti ya jadi terjadi apa? Datanya
apa namanya, residunya itu tidak terdistribusi normal nih. Tidak terdistribusi normal kan, tidak seperti lonceng, dia eh, di sini banyak, sini di sini kosong, di sini banyak. Jadi skewness-nya negatif kan. Skewness negatif kan kayak gini kan. Kayak gitu. Apa namanya, moncongnya itu atau yang tajamnya itu di negatif. Ini kan nggak tajam ya, ini sedikit tuh kayak gitu. Ya, itu laporan saya teman-teman. Kalau misalkan mau dilaporin ya silahkan. Itu konsepnya sebenarnya sama saja untuk mau 20 variabel terserah ya, mau 5 variabel. Yang penting ya kenapa memilih banyak variabel ya kalau ada referensinya ya silahkan dicantumkan saja. Tapi ya yang menarik ya yang ada kebaruannya atau ada argumentasinya secara teoritis itu mungkin dengan nanti hasilnya mungkin tidak akan seperti ini. Oke. Secara materi sebenarnya itu aja teman-teman, nggak ada yang poin lagi di multiple regression. Silakan nanti diulang-ulang kembali. Nanti silakan didiskusikan saja bersama teman-temannya, mau via Zoom, via di kelas atau apapun. Nanti silakan teman-teman didiskusikan atau ada yang ditanyakan, silakan nanti tanyakan saja. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.